Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Nas Idewo Gede Chandra Dharma, Eskap Mkep, dosen tetap pada program studi keperawatan program sarjana Stikes Wiramedika Bali dengan nomor unit pendidikan tenaga kependidikan atau NUPTK 335876641302003. Pada tahun 2026 ini, saya mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi PDDU KTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pengalaman, metode, serta upaya yang telah saya lakukan dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran ialah pada mata kuliah Keperawatan Jiwa dan Psikososial. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Keperawatan Jiwa yang membahas berbagai masalah psikososial di masyarakat. Mata kuliah Keperawatan Jiwa Psikososial dengan kode mata kuliah 04 KKJP 3S1TP memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa maupun psikososial berdasarkan pendekatan ilmiah, etika profesi, dan praktek keperawatan yang berpusat pada klien. Adapun capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, dan peka budaya dalam keperawatan. Kedua, yaitu mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. Ketiga, yaitu mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan keunggulan keperawatan komplementer dan alternatif, memperhatikan nilai humaniora berdasarkan tata kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Keempat, yaitu mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Kelima, yaitu mampu melaksanakan edukasi dan keterampilan komunikasi di tatanan nasional dan internasional dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Terakhir, yaitu mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu menganalisis konseptual model dalam keperawatan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa. Yang kedua yaitu menganalisis peran dan fungsi perawat pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana, menerapkan proses keperawatan jiwa. Yang ketiga yaitu menganalisis prinsip-prinsip legal etis dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa dan menstimulasi asuhan keperawatan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan dan asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial. Selama perkuliahan, kita akan mempelajari berbagai topik penting yang menjadi dasar praktek keperawatan jiwa, meliputi sejarah perkembangan keperawatan jiwa serta tren dan isu keperawatan jiwa di tingkat global, proses terjadinya gangguan jiwa dari perspektif keperawatan, konsep stres, rentang sehat sakit jiwa, serta mekanisme copingnya, model konseptual keperawatan jiwa termasuk upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier, peran dan fungsi perawat jiwa dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan jiwa, dan kolaborasi interdisipliner dalam pemberian asuhan, proses keperawatan jiwa sebagai dasar pemberian asuhan yang komprehensif. Selanjutnya, aspek sosiokultural yang mempengaruhi kesehatan jiwa dan praktek keperawatan. Selanjutnya, aspek legal dan etik dalam pemberian asuhan keperawatan jiwa.
asuhan keperawatan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan mulai dari ibu hamil, bayi, toddler, praskul, usia sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia. Dan yang terakhir yaitu asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, serta distres spiritual. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial ini cukup beragam, di antaranya 2 buku kolaborasi saya terkait dengan mata kuliah ini dengan judul Kesehatan Jiwa dan Komunitas serta Kesehatan Mental, Teori dan Penerapan yang dapat diakses secara digital oleh mahasiswa ataupun berupa cetak yang bisa dilihat di perpustakaan kampus. Selanjutnya ada referensi dari Stewart dengan judul Prinsip dan Praktek Keperawatan Kesehatan Jiwa. Selanjutnya ada Proses Keperawatan Kesehatan Jiwa dan buku Model Praktek Keperawatan Jiwa Profesional dari Prof. Anna Budi Kliat dan berbagai buku lainnya, serta untuk menambah pengetahuan mahasiswa sebagai bukti evidence based di keperawatan jiwa, saya mengambil beberapa referensi dari berbagai jurnal bereputasi yang terkait dengan mata ajar ini. Teknik pembelajaran pada mata kuliah ini ialah tatap muka, dan metode pembelajaran yang saya gunakan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir terdiri dari ceramah interaktif atau lecture, small group discussion, case study discussion, dan role play. Untuk mempermudah penyampaian materi saya selalu mempersiapkan dari mulai penyiapan slide presentasi, buku ajar, handbook sesuai dengan RPS. Mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial ini memiliki aspek penilaian yang terdiri dari beberapa poin. Pertama, kehadiran dengan bobot 10%, aktivitas penilaian ASKEP, keterampilan dan sikap 50%, tugas 10%, UTS 15%, dan ujian akhir semester 15%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas pada mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial dengan pertemuan materi yang kelima dengan topik ketidakberdayaan yang menggunakan metode lecture sesuai dengan rencana pembelajaran di RPS. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan jiwa psikososial. Tapi sebelum itu, agar lancar kita untuk proses pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Jadi doanya saya pimpin saja. Jadi kita mulai saja menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sesuai dengan jadwal di RPS, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan perkuliahan psikososial, jiwa dan psikososial pada pertemuan keempat ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan ketidakberdayaan ya. Jadi ini mungkin untuk slide saya lanjutkan saja ya. Ini kan sudah kenal saya kan, jadi tidak perlu kenalan lagi. Ini terkait dengan biodata saya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan jiwa lanjut psikososial pada ketidakberdayaan ya. Mungkin saya lanjut terkait dengan pengertian definisi ketidakberdayaan. Ya, untuk definisi ketidakberdayaan di sini adalah persepsi atau tanggapan klien, atau klien di sini kita pasien, kalau di rumah sakit kita sebut dengan klien ya. Jadi untuk menghormati pasien juga, karena biasanya pasien-pasien yang tidak ketidakberdayaan itu kan rata-rata pasien dengan gangguan jiwa biasanya rata-rata ya. Maka dari itu biasanya kalau kita di rumah sakit jiwa ataupun di instansi kesehatan yang memang menangani pasien dengan permasalahan jiwa, biasanya kita sebut dengan klien. Bahkan di rumah sakit umum pun rata-rata klien sekarang, biar lebih halus bahasanya ya. Jadi ketidakberdayaan ini adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan
yang sudah dilakukannya tidak akan membawa hasil yang diharapkan atau tidak membawa perubahan hasil seperti diharapkan, sehingga klien di sini sulit untuk mengendalikan situasi yang terjadi atau mengendalikan situasi yang akan terjadi. Jadi di sini pasien merasa adanya tidak berdaya, dia tidak bisa mengendalikan situasi yang saat ini ataupun yang akan terjadi selanjutnya. Saya kira itu terkait dengan definisi. Terus beberapa penyebab terkait dengan ketidakberdayaan. Di sini ada satu, kesehatan lingkungan sekitar. Jadi kesehatan lingkungan itu berpengaruh sekali, di mana dengan adanya support system lingkungan di sekitar sebenarnya yang sehat, biasanya pasien-pasien atau klien-klien yang mengalami ketidakberdayaan pasti akan mendapatkan mekanisme coping yang bagus atau support system dari lingkungan sekitarnya yang bagus gitu ya. Terus ada hubungan interpersonal, atau mungkin dari pasien itu ada hubungan yang entah itu keluarganya, adiknya, saudara, sebenarnya hampir sama dengan lingkungan sekitarnya. Jadi selanjutnya ada penyakit yang berhubungan dengan regimen atau penyakit kronis atau yang melemahkan. Ya, biasanya khususnya pada pasien-pasien schizofren biasanya akan lebih cenderung untuk lebih sering atau lebih cenderung bisa memungkinkan untuk mengalami ketidakberdayaan, di mana pada pasien-pasien yang schizofren biasanya kan pasti itu memang dari lahir biasanya ada permasalahan di otak. Secara fisiologis sebenarnya memang sudah ada permasalahan di otak. Jadi untuk proses pemulihannya akan lama dan berisiko untuk mengalami ketidakberdayaan ini tinggi. Ya, terus gaya hidup juga mempengaruhi proses ketidakberdayaan. Itu salah beberapa penyebab dari ketidakberdayaan ini. Ya, terkait dengan ketidakberdayaan sebenarnya ada beberapa faktor ya. Di sini ada faktor presipitasi. Jadi faktor presipitasi itu sebenarnya kalau di keperawatan jiwa ada faktor presipitasi atau pencetus dan faktor predisposisi. Kalau saya biasanya ngapalnya kan nanti mungkin adik-adik pas saat nanti profesi nurse, biasanya kalau sudah di rumah sakit jiwa pasti ketika mengkaji ada namanya faktor presipitasi, faktor pencetusnya kenapa pasien bisa masuk rumah sakit, dan ada faktor predisposisi. Itu predisposisi itu biasanya riwayat masa lalu pasien. Contohnya misalnya pas waktu SD anak ini, atau ada seseorang yang memang masuk ke rumah sakit jiwa karena dibully dari SD, terus SMP ada pembulian atau tidak pernah dihargai oleh orang tua, terus SMA juga seperti itu, ada pembulian dari entah itu temannya atau lingkungan sekitarnya dibully. Nah, itu faktor-faktor predisposisi namanya. Jadi faktor riwayat masa lalu pasien. Terus saat ini misalnya saat kuliah, si pasien ini atau klien kita ini ada pembulian juga oleh temannya saat kuliah atau saat ini, dan saat itulah pasien mengalami permasalahan atau sudah mengalami gangguan ya ataupun ketidakberdayaan. Nah, saat itulah si pasien ini disebut dengan faktor presipitasi. Jadi faktor presipitasi itu adalah faktor pencetus kenapa pasien mengalami, kalau dalam hal ini, ketidakberdayaan. Jadi bukan ketidakberdayaan saja ya, ada faktor presipitasi dan predisposisi, tapi seluruh permasalahan baik itu psikososial maupun gangguan. Kalau psikososial itu kan salah satunya kondisi ketidakberdayaan ya kita ini. Mungkin salah satu contoh ketidakberdayaan biasanya misal pada seseorang yang mungkin kehilangan atau kematian mungkin orang terdekatnya, kan itu dia merasa seperti tadi ya yang saya sampaikan terkait dengan pengertiannya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan kondisi saat ini ataupun kondisi yang akan datang. Dia merasa tidak berdaya gitu. Ya, itu terkait dengan kalau di sini faktor presipitasi, di mana kondisi internal sebenarnya, kondisi internal itu di dalam diri klien itu sendiri. Dia kurang dapat menerima perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Jadi kalau kondisi internal ini misalnya pasien kecelakaan, tangannya patah atau putus misalnya, dia tidak menerima karena merasa tidak berdaya. Ya, berbeda
Kalau kondisi eksternal, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kehilangan keluarga atau ada dukungan masyarakat yang kurang mendukung, sebenarnya ketidakberdayaan ini, pasien ini masih sebenarnya bisa move on dari dirinya, asalkan lingkungan-lingkungan sekitar ini mendukung, gitu ya. Berdaya ini ada penilaian terhadap stresornya, ada kognitif, afektif, fisiologi, perilaku, dan sosial. Kalau kognitifnya biasanya yaitu mengungkapkan ketidakpastian tentang fluktuasi tingkat energi si klien itu sendiri. Itu terkait dengan kognitifnya. Sementara afektifnya biasanya bisa dalam bentuk marah, terus iritabilitas, terus ketidaksukaan, perasaan bersalah, itu afektifnya kalau yang kita nilai, yang kita lihat. Terus untuk fisiologisnya biasanya akan ada perubahan tekanan darah. Biasanya rata-rata yang ketidakberdayaan biasanya tekanan darahnya pasti menurun ya. Berbeda misalnya kalau pasien dengan peningkatan stres misalnya biasanya naik. Kalau ketidakberdayaan biasanya lebih ke lemah dia. Jadi perubahan denyut jantung dan frekuensi pernapasan, terus muka biasanya tegang kalau untuk fisiologisnya. Terus perilaku itu kepasipan atau hingga apatis. Jadi dia biasanya tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dia bersifat pasif dan diam aja, lebih banyak diam dan apatis dia. Jadi kadang ada orang nanya apa didiamin gitu. Ya, itu terkait perilaku. Terus kadang perilaku menyerang dan ada yang menarik diri juga. Ya, itu terkait perilaku. Terus untuk sosialnya itu ada ketidakmampuan untuk mencari informasi tentang perawatan. Itu untuk sosial. Jadi si pasien ini misalnya tadi kan ada faktor internal atau eksternal. Yang internal misalnya pasiennya tangannya putus gitu. Ya, jadi dia ada ketidakmampuan untuk mencari informasi bagaimana sih ketika kita tidak punya atau ada permasalahan tangannya misalnya putus atau patah. Jadi gimana dia harus merawat dirinya. Nah, itu tidak ada kemampuan untuk itu karena dia sudah merasa tidak berdaya, jadi diam saja gitu. Ya, terus yang kedua tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain. Itu terkait dengan sosialnya. Pertama, si klien ini harus memiliki keterampilan pemecahan masalah. Itu satu. Jadi sebenarnya kalian ikut di organisasi misalnya, baik itu BEM ataupun organisasi lain yang kalian ikuti, yaitu sebenarnya bagus untuk proses pemecahan masalah karena dari awal sudah terbiasa kalau ada masalah apapun kalian sudah ada sebenarnya niat untuk melakukan pemecahan masalah gitu ya. Terus kemampuan mencari sumber informasi. Jadi aktif mencari informasi, jadi tidak hanya diam ketika terjadi sesuatu yang membuat kita tidak berdaya. Terus kemampuan mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan ketidakberdayaan. Jadi misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada misalnya pas tangannya fraktur misalnya atau patah, kan sudah saya tidak bisa ngapa-ngapain, diam saja gitu misalnya. Tapi dia mencari informasi kira-kira gimana sih proses penyembuhannya, berapa bulan. Jadi kan lebih semangat jadinya, oh ternyata saya harus latihan, harus tetap digerakkan tangan saya biar tidak mengalami kekecilan ataupun lumpuh dan selanjutnya gitu ya. Terus kekuatan dan faktor pendukung serta keberhasilan yang pernah dicapai. Jadi segala sesuatu yang memang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya, misalnya pernah mengalami ketidakberdayaan sebelumnya, terus sekarang dihadapkan pada situasi yang sama, itu akan bagus buat kalian sebagai sumber coping. Jadi sumber coping ini adalah sumber mencegah terjadinya ketidakberdayaan itu muncul sebenarnya. Terus selanjutnya kemampuan melaksanakan rencana kegiatan dan memantau kemajuan diri, kondisi dan pengobatannya. Itu kan sudah jelas ya bahasanya, bahwa dengan rencana kegiatan dan memantau kemajuan kondisi pengobatan tentunya kita sudah berusaha tidak terpuruk dalam kondisi tidak berdaya itu sendiri. Terus yang terakhir, kesehatan secara umum mempunyai keterbatasan mobilitas yang dapat dikendalikan oleh pasien. Jadi misalnya kalau ada mungkin tangannya yang cedera atau kaki yang cedera, ya dia sudah terbiasa untuk memobilisasi keterbatasan-keterbatasan itu.
Saya kira itu. Mungkin sekian terkait dengan ketidakberdayaan yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya kita harapannya kan lebih diskusi ya. Jadi silakan bagi adik-adik di sini atau teman-teman ya di sini ada yang mau ditanyakan sekiranya, silakan. Izin bertanya Bapak. Nah, di sini untuk pasien yang mengalami gangguan jiwa seperti skizofrenia itu pastinya kan akan ada kekambuhan. Kita sebagai perawat bagaimana cara mengatasi kekambuhan tersebut? Ya, baik, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi ini sebenarnya kan implementasi terkait dengan pasien-pasien yang dengan gangguan jiwa. Jadi mungkin bisa dibedakan dulu ya. Jadi kita di psikososial sebenarnya itu kaitannya dengan permasalahan dengan yang ada di masyarakat. Jadi kalau sudah schizofren sebenarnya lebih ke gangguan sebenarnya itu dulu ya. Jadi masalah-masalah psikososial itu sebenarnya ada yang sesuai dengan materi di RPS kali ini sebenarnya kan ada ketidakberdayaan, terus keputusasaan dan lain-lain nanti terkait dengan permasalahan psikososial. Sementara schizofren itu sebenarnya terkait dengan permasalahan di psikiatri atau gangguan. Ya, gangguan nanti kalau di keperawatan jiwa nanti arahnya ke waham, terus bisa halusinasi biasanya. Jadi lebih ke sana. Tapi mungkin sedikit saya cerita pengalaman. Kebetulan dulu penelitian saya waktu nyari magister kan kebetulan di Rumah Berdaya di Sesetan. Mungkin ada yang dekat Sesetan. Jadi di sana merawat khusus pasien-pasien dengan schizofren. Jadi pasien yang relapse keluar dari rumah sakit yang sudah dinyatakan sehat itu biasanya yang lingkungan sekitar Denpasar akan dirawat kembali di Rumah Berdaya. Di sana diajarkan pasiennya untuk ya kembali berkarya sebenarnya, memberdayakan diri, makanya Rumah Berdaya. Jadi diajarkan untuk melukis, ada yang membuat buku, bahkan ada yang satu orang pasien yang waham itu sekarang sudah hampir 5 dia punya buku novel. Ya, ada yang diajarkan untuk cuci motor juga. Terus yang sekarang sih yang paling sering itu membuat dupa. Jadi sebenarnya mungkin kaitannya dengan ketidakberdayaan. Jadi sebenarnya kita sebagai lingkungan sekitar harusnya sih bisa membantu pasien-pasien yang kondisinya seperti ini. Ya, jadi salah satunya ya itu kita mungkin bisa meniru konsep di Rumah Berdaya dengan membantu pasien ini agar dia bisa merasa lebih lebih bisa memberdayakan dirinya sendiri. Jadi tidak terpuruk, mungkin merasa tidak berdaya lagi gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, seperti yang saya bilang, saya sempat melakukan penelitian di sana. Salah satu topik utama atau tema utama yang saya dapatkan di sana adalah konsep ngayah. Jadi ketika saya tanyakan satu-satu semua pasien itu secara kualitatif, itu mereka merasa dihargai, merasa tidak ada stigma ketika melakukan konsep ngayah ini. Jadi ketika mereka ngayah tidak ada stigma dari lingkungan sekitar. Mungkin sebagai kita di Bali khususnya kearifan lokal atau budaya kearifan lokal kita bisa kita tingkatkan itu. Jadi ketika mungkin kalian nanti di Banjar ada teman atau saudara ya atau mungkin tetangga yang mungkin sudah pernah mengalami gangguan jiwa, agar dia tidak relapse kembali atau kambuh kembali, saran saya mungkin itu sebagai salah satu support system untuk membantu pasien ini biar merasa dihargai. Jadi silakan diajak pasien untuk ngayah biar tidak ada stigma. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya memang kemampuannya dia. Kalau kemarin saya pengamas di sana itu kebetulan selain penyuluhan terkait dengan konsep ngayah, saya sampaikan ke pengelola Rumah Berdaya, dalam hal ini dinas sosial, terus stafnya, terus kepada keluarga pasien dan pasien itu sendiri, serta kebetulan waktu itu ada mahasiswa kakak kelas kalian yang praktek di sana dan ada mahasiswa dari luar, kebetulan waktu itu dari Australia yang lagi belajar ya
belajar selama 3 hari di sana terkait dengan proses penyembuhan rumah berdaya itu. Jadi ya saat itu target saya sih penyuluhan itu tercapai kebetulan, dan lanjutnya adalah saya melakukan implementasi konsep ngayah ini. Jadi beberapa bulan selanjutnya saya mengajak pasien-pasien ini untuk berkegiatan ngayah, langsung implementasinya. Jadi saya ajarkan di sana mereka membuat klakat, kan tahu ya klakat yang dari bambu yang biasanya kalau hari raya kan dibuatin apa namanya ya, kayak sanggah cucu itu, dan membuat klangsah. Jadi saya bawakan alatnya, kita ajarkan itu, dan sampai sekarang sih bisa berdampak buat mereka karena mereka bisa membuat itu dan bisa dijual, jadi kan bisa sebagai penghasilan untuk dia juga. Ya, saya kira itu ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya cukupkan untuk hari ini. Cukup nggih? Ya, kalau cukup untuk hari ini, kalau sudah tidak ada, saya cukup untuk hari ini. Saya kira itu ya. Jadi apa yang ditanyakan juga, saya kira bagus sekali dan mungkin bisa diimplementasikan nanti apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan ketidakberdayaan. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin saya mau evaluasi dulu terkait dengan ketidakberdayaan. Kira-kira ada yang tidak paham atau mungkin ada yang belum dipahami? Sudah? Sudah? Kalau gitu saya tanyakan dulu ya, satu aja mungkin dari sini mungkin. Kira-kira menurut Resa penyebab ketidakberdayaan itu apa saja? Baik, terima kasih Bapak. Jadi setelah saya pelajari tadi, penyebab ketidakberdayaan itu ada kesehatan lingkungan, kemudian hubungan intrapersonal, kemudian penyakit yang berhubungan dengan manajemen penyakit kronis atau yang bisa melemahkan kondisi pasien tersebut. Kemudian juga yang saya ketahui itu ada gaya hidup dari ketidakberdayaan dari pasien tersebut. Ya, bagus sekali ya Resa. Jadi ya, seperti itu ya. Jadi mungkin untuk selanjutnya PPT akan saya bagikan untuk kalian pelajari kembali. Jadi untuk selanjutnya kita ketemu lagi ya untuk di pertemuan selanjutnya. Lagi 2 hari sesuai dengan RPS yang kita jadwalkan ya. Saya kira untuk pagi hari ini saya cukupkan. Selamat pagi dan selamat melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih ya apa yang sudah disampaikan Resa, memang seperti itu terkait dengan penyebab dari ketidakberdayaan. Jadi saya kira sih mudah-mudahan bisa terima apa atau diserap ya apa yang sudah saya sampaikan. Nanti untuk PPT akan saya kembali berikan kepada PJMK ya, nanti mahasiswa PJMK. Nanti silakan disebarkan atau di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Jadi saya akhir untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, karena tadi kita buka dengan doa, jadi hari ini kita tutup dengan doa juga demi kelancaran untuk selanjutnya. Jadi menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Mari.